Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Paramita dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu ada Anissa Fatmala Dewi dan Yusril Putra Jasman. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak berlama-lama, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Fatmala Dewi. Kepada Anissa Fatmala Dewi dipersilahkan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu administrasi. Administrasi terdiri dari dua kata, yaitu ad dan administrate. Ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, sedangkan ministrare berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat, dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Yang selanjutnya adalah pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39, mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional yang merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Selanjutnya, ada tenaga kependidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, terdapat 3 proses, yaitu pengadaan, penempatan, dan orientasi. Proses pertama yaitu pengadaan, merupakan satu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah yang pertama yaitu pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat atau kepada seluruh pihak yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya ada pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan atau yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu seleksi atau penyaringan. Setelah semua berkas diberikan kepada panitia pengadaan tenaga kependidikan, maka berkas-berkas tersebut akan diseleksi atau disaring siapa saja yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada pengumuman. Setelah semua tahap dilalui, maka akan diumumkan siapa yang berhak atau yang layak untuk menempati tempat pendidik atau tenaga kependidikan yang telah kosong tersebut. Orang yang namanya tercantum di dalam
Daftar kelulusan adalah orang-orang yang siap dan akan mengabdi kepada kerjanya. Proses selanjutnya adalah penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Proses selanjutnya adalah orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi bertujuan untuk mencapai atau mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Anissa Fatmala Dewi yang telah menyampaikan materi yang pertama. Dilanjut dengan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yusril Putrajasman. Kepada Yusril Putrajasman dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu C. Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu gaji. Di dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Baik, yang selanjutnya ada cuti pendidik dan tenaga pendidikan. Cuti adalah keadaan sedang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cuti tahunan. Cuti ini merupakan hak PNS yang bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Yang kedua, ada cuti besar. Cuti ini didapatkan bagi PNS yang sudah bekerja lebih kurang dari 6 tahun. Yang ketiga, ada cuti sakit. Cuti ini merupakan hak bagi PNS yang sedang dalam keadaan tidak sehat atau sakit. Yang keempat, ada cuti bersalin. Cuti yang didapatkan bagi PNS wanita yang sedang dalam proses persalinan. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Cuti ini didapatkan bagi PNS yang sedang melakukan hal penting atau hal khusus. Yang keenam, cuti bagi PNS yang sedang dalam masa belajar. Cuti ini bagi PNS yang sedang dalam masa belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu dia penyampaian dari kelompok kami. Di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu semua tenaga yang berfungsi untuk mengatur serta mengarahkan untuk mencapai tujuan kependidikan. Proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pengadaan tenaga kependidikan, penempatan serta memberikan orientasi. Guru merupakan salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi kepada peserta didik, namun jika dilihat secara lebih luas lagi, guru mempunyai peran sebagai administrator kependidikan. Mungkin itulah kesimpulan yang bisa saya simpulkan.
dari penyampaian materi kelompok kami. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kami dalam penyampaian materi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.